Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Via Cornelia. Wow. Dan untuk kisah Via kali ini akan menceritakan tentang ilmu hitam dari tanah Minangkabau. Wow, Gasiang Tangkurak. Gasiang Tangkurak nih salah satu ilmu hitam yang sangat berbahaya teman-teman. Jadi kenapa disebut Gasiang Tangkurak? Ini saya juga baru tahu nih ya. Gasiang itu ternyata adalah gasing. Gasing ya tahu teman-teman ya, gangsing kalau orang Betawi bilangnya. Nah, bahan baku membuat gangsing ini yang ngeri nih dari tengkorak manusia teman-teman. Makanya disebut Gasiang Tangkurak. Dan apabila ini dilepaskan kepada targetnya, wah parah bener pasti ya. Jadi bagaimana untuk kisah Gasiang Tangkurak kali ini dari Via Cornelia? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor santet untuk si bunga desa Gasiang Tangkurak. Kelampok Arum, Lumajang, Jawa Timur, sekitaran tahun 2000-an. Kelampok Arum adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Suasana di sana masih sangat tenang dan juga asri. Wilayah ini dikelilingi oleh hamparan persawahan yang subur karena letaknya yang berada di kaki Gunung Semeru. Di sebuah sudut gang, berdiri rumah yang cukup besar, berpagarkan besi hitam, berlantai 2. Di depannya, mobil dan motor terparkir rapi. Rumah itu adalah kediaman Wulan, seorang gadis cantik yang juga bunga desa. Selain cantik, keluarga Wulan juga kaya raya. Di desa itu, orang tuanya memiliki hektaran sawah dan juga kebun jeruk dan salak. Wulan sendiri masih lajang dan belum menikah. Setiap hari ia bekerja di salah satu kantor kepemerintahan yang berada di pusat kota Lumajang. Ya, Wulan adalah PNS. Selain cantik dan kaya, dia juga pintar. Jadi tidak heran jika banyak pria yang jatuh cinta pada Wulan. Pagi itu, Wulan tengah bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Ia mengenakan seragam kebanggaannya lengkap dengan jilbab pasminanya. Dengan mengendarai sepeda motor, dia keluar dari pekarangan rumahnya. Wulan, mau kerja ya? Duh, cantik banget sih, puji salah satu pemuda yang tengah duduk di depan rumahnya sambil menyedot rokok. Wulan hanya tersenyum tipis, tak menjawab. Ia langsung saja melaju dengan sangat kencang. Dasar sombong, najis mulutku nyapa barusan, umpat laki-laki itu kesal. Dia adalah Bayu, pemuda kampung yang cukup disegani. Meskipun penampilannya seperti orang tak terawat, tapi dia tuan tanah, ahli dalam pertanian. Keluarga Bayu tak kalah kayanya dengan orang tua Wulan. Ono apa sih leh? Isu-isu wis gemeng, tanya ibunda Bayu yang baru saja keluar dari dalam rumah sambil membawa secangkir kopi. Bayu yang semula duduk di teras rumah langsung saja bangkit. Biasa bu, perawan tua yang disapa sombong, kayak dia yang paling cantik aja, padahal mana ada yang mau sama dia, jawab Bayu. Ibunda Bayu justru terkekeh dengan ucapan putranya. Ya wes, biarin aja, ini kopinya. Kamu waktunya lihat sawah loh leh, kayaknya udah mau panen. Sekalian ya, bawain ibu cabe, ujar wanita yang menggunakan daster bunga-bunga itu. Bayu menyeruput kopi dan menganggukkan kepalanya. Setelah selesai, ia langsung saja berganti pakaian untuk ke sawah.
Orang tua Bayu sendiri sudah beberapa kali menawarkan wanita agar bisa menikah dengan anaknya, akan tetapi Bayu dengan sopan menolak. Sementara itu, Wulan sudah sampai di tempat kerjanya. Ia langsung saja berkutat dengan pekerjaan yang menumpuk. Beberapa temannya menyapa, Wulan hanya tersenyum tipis. Dia malas untuk berbasa-basi kepada rekan kerjanya yang menurut Wulan hanya manis di bibir saja. Saat hendak menghidupkan komputer, tiba-tiba saja Wulan meringis, bulu kuduknya merbang, bau melati tercium menyengat. Wulan menelan ludahnya secara kasar, ia semakin merinding. Ada apa nih? Kok aku ngerasa ada yang aneh ya? Batin Wulan. Wulan menoleh ke kanan dan ke kiri. Dia melihat teman-temannya dan memastikan apakah mereka juga merasakan hal yang sama. Akan tetapi, semua temannya tampak sibuk dengan pekerjaan mereka. Ada yang mengobrol juga. Tiba-tiba saja, seperti ada yang meniup tengkuk Wulan. Ia sontak menoleh dan mencari siapa yang sudah iseng. Namun, tak ada siapapun di sana. Pagi-pagi, paling efek semalam aku nonton horor, gumam Wulan. Wulan meraih gelas yang berisi air putih, memang sudah disediakan oleh office boy. Piar! Gelas yang baru saja diraih Wulan terlepas dari genggaman, pecahan kaca dan air membasahi lantai. Bersamaan dengan itu, tubuh Wulan limbung kemudian jatuh pingsan. Suasana di kantor mendadak riuh. Wulan, astagfirullah, Wulan kenapa? Rekan-rekan Wulan berhamburan mendekat. Beberapa pria mencoba mengangkat tubuh Wulan. Namun tiba-tiba Wulan meronta. Matanya terbuka lebar, tapi tatapannya kosong. Ia tertawa cekikikan lalu menangis histeris. Akhirnya aku bisa merasakan kebebasan. Tubuh yang cantik, harta yang melimpah, semua akan menjadi milikku. Suara yang keluar dari mulut Wulan terdengar serak dan mengerikan, jauh berbeda dengan suara Wulan yang lembut. Rekan-rekan pria Wulan mencoba memegangi tubuh Wulan yang meronta-ronta. Namun Wulan seolah memiliki kekuatan luar biasa. Wulan mendorong mereka dengan mudah, lalu mulai menghambur-hamburkan barang yang ada di atas meja. Prak, prak. Wulan, sadar Wulan, ini kami teman-teman kamu, teriak seorang rekan wanita sambil berusaha meraih tangan Wulan. Plak! Wulan menepis tangan itu dan tidak menghiraukan. Wulan terus tertawa dan menangis sambil mengacak-acak rambutnya dan merobek-robek kertas di sekitarnya. Di tengah kepanikan itu, Pak Ridwan, salah satu pegawai senior yang dikenal taat beragama, mencoba mendekat. Dengan suara bergetar, ia mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Pada awalnya, tidak ada reaksi dari Wulan. Dia tetap meronta dan tertawa. Namun semakin lama Pak Ridwan membaca ayat-ayat suci, gerakan Wulan mulai melambat. Tawanya berubah menjadi rangsakitan. Panas, panas, sakit, rintih Wulan dengan suara yang semakin melemah. Pak Ridwan terus melanjutkan bacaannya. Beberapa saat kemudian, tubuh Wulan terkulai lemas. Wulan jatuh pingsan, namun kali ini tanpa meronta. Alhamdulillah, sepertinya dia sudah sadar, ucap Pak Ridwan lega. Dengan hati-hati, rekan-rekan Wulan membaringkannya di sofa. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya. Kita bawa pulang saja. Sepertinya Wulan tidak mungkin melanjutkan pekerjaan hari ini, usul seorang rekan pria. Ya, benar, sebaiknya dia istirahat di rumah, saut yang lain. Setelah berunding sejenak, mereka memutuskan untuk mengantarkan Wulan pulang. Dengan menggunakan mobil salah seorang pegawai di kantor itu, Wulan dibawa kembali ke rumahnya. Mobil yang membawa Wulan berhenti di depan rumahnya yang besar dan juga asri. Bapak dan ibunya Wulan yang sedang bersantai di teras rumah terkejut melihat Wulan keluar dari mobil dengan wajah pucat dan dipapa oleh rekan-rekannya. Wulan, ada apa? Kamu kenapa, Dok? Tanya ibunda Wulan panik sambil menghampiri putrinya. Bapak Wulan juga tampak cemas. Loh, kenapa Wulan bisa seperti ini? Apa yang terjadi di kantor? Salah seorang rekan Wulan menjelaskan dengan singkat. Maaf Pak, Bu, Wulan tadi tiba-tiba pingsan di kantor. Kami juga tidak tahu penyebabnya.
Mungkin karena kelelahan atau masuk angin. Mendengar penjelasan itu, Bapak dan Ibu Wulan semakin khawatir. Mereka segera memapa Wulan masuk ke dalam rumah. Ya Allah, Dok, kamu ini bikin kaget Ibu aja sih, ujar ibunya Wulan sambil terus mengelus rambut Wulan dengan lembut. Setelah Wulan berbaring di kamarnya, rekan-rekannya pun berpamitan. Bapak Wulan mengucapkan terima kasih sekali lagi atas bantuan mereka. Kami sangat berterima kasih karena kalian sudah mengantarkan Wulan pulang. Maaf sudah merepotkan, kata Bapak Wulan dengan tulus. Setelah rekan-rekan Wulan pergi, Ibunda Wulan duduk di samping putrinya. Sekarang cerita sama ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Wulan menceritakan semua yang dia ingat. Wulan menceritakan tentang perasaan aneh yang muncul tiba-tiba, bau melati yang menyengat, dan gelas yang tiba-tiba terjatuh dari tangannya. Namun ia tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Setelah itu aku gak ingat apa-apa lagi, Bu. Tahu-tahu aku udah ada di dalam mobil dan diantar pulang, kata Wulan dengan nada bingung. Mendengar cerita Wulan, Ibunda Wulan tampak khawatir. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun ia berusaha menenangkan putrinya. Sudahlah, Dok, mungkin kamu cuma kelelahan. Sekarang istirahat ya, Ibu bikinin teh hangat dulu. Bapak Wulan yang sedari tadi dia makin angkat bicara. Iya Wulan, sebaiknya kamu istirahat dulu. Jangan pikirkan apa-apa. Bapak sama Ibu akan menjagamu. Wulan mengangguk lemah. Dia bersyukur memiliki orang tua yang sangat menyayanginya. Dia berharap dengan istirahat yang cukup bisa kembali pulih dan melupakan kejadian aneh yang menimpanya. Saat kedua orang tuanya keluar dari kamar, Wulan mencoba memejamkan mata. Wulan merasa lelah dan berharap bisa segera terlelap, namun belum sempat ia benar-benar tertidur, sesuatu yang aneh terjadi. Serak! Suara gesekan itu membuat bulu kuduk Wulan berdiri. Dia membuka matanya perlahan dan menoleh ke arah sumber suara. Jantung Wulan berdegup kencang. Di dinding kamarnya, tepat di hadapannya, berdiri tegak sebuah sosok hitam. Tingginya menjulang, hampir menyentuh langit-langit kamar. Matanya merah menyala, menatap Wulan dengan tajam. Di sebelah sosok itu tampak seekor kelelawar raksasa dengan sayap yang lebar dan hitam legam. Kelelawar itu mengeluarkan suara dejakan aneh. Wulan menjerit histeris. Teriakan Wulan memecah kesunyian rumah. Bapak dan ibunya yang sedang berada di dapur langsung berlari menuju kamar Wulan. Wulan, ada apa? Kenapa teriak-teriak? Tanya ibunya panik. Ada apa, Nak? Apa yang terjadi? Timpal bapaknya Wulan dengan nada yang cemas. Wulan menunjuk ke arah dinding dengan tangan yang gemetar. Itu Bu, Pak, di sana ada hantu. Bapak dan ibunya Wulan mengikuti arah telunjuk Wulan. Namun mereka tidak melihat apapun. Dinding kamar itu tampak bersih dan polos, tanpa ada tanda-tanda keberadaan makhluk aneh. Hantu? Di mana? Ibu tidak lihat apa-apa kok, kata ibunya Wulan dengan nada bingung. Iya, Dok, Bapak juga nggak lihat apa-apa. Mungkin kamu hanya mimpi, sahut bapaknya Wulan sambil mengelus rambut Wulan dengan lembut. Wulan menggelengkan kepalanya dengan keras. Enggak, aku nggak ngimpi. Aku lihat dengan jelas sosok hitam tinggi besar dengan mata merah menyala dan kelelawar raksasa. Bapak dan ibunya Wulan saling bertukar pandang. Mereka merasa aneh dan khawatir dengan apa yang dialami Wulan. Wulan, coba kamu tenang dulu, kata bapaknya Wulan dengan nada lembut. Mungkin kamu masih shock karena kejadian di kantor tadi. Sebaiknya kamu istirahat dulu ya. Bapak sama ibu akan menemanimu di sini. Wulan menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Namun bayangan sosok hitam dan kelelawar raksasa itu masih terbayang jelas di benaknya. Bu, Pak, apa mungkin aku benar-benar ngeliat hantu ya? Tapi bukannya hantu biasanya munculnya malam-malam. Ini masih siang bolong loh, tanya Wulan dengan nada bingung. Ibunda Wulan menggelengkan kepalanya. Ibu tidak tahu, Dok.
Ibu udah puluhan tahun tinggal di rumah ini dan gak pernah tuh melihat yang namanya hantu. Mungkin kamu hanya berhalusinasi karena terlalu lelah. Iya Lan, Bapak juga ndak percaya dengan hal seperti itu. Mungkin kamu lagi terlalu banyak pikiran, jadinya sampai mimpi buruk. Timpal bapaknya Wulan. Ibunda Wulan mendekat dan menggenggam tangan Wulan. Dok, ibu cuma mau tanya, kamu tadi subuh sholat ndak? Wulan terdiam sejenak. Sholat bu, aku selalu sholat subuh tiap hari, jawab Wulan. Terus, sebelum berangkat kerja tadi, kamu baca doa enggak? Tanya ibunya Wulan. Wulan mengangguk. Baca bu, aku selalu baca doa sebelum berangkat kerja. Ibu kan tahu sendiri. Ibu dan bapak Wulan kembali saling bertukar pandang. Mereka merasa semakin aneh dengan apa yang dialami Wulan. Kalau begitu kenapa kamu bisa mengalami kejadian aneh ini ya? Gumam ibunya dengan nada yang bingung. Mungkin Wulan memang sedang banyak pikiran bu. Kamu kan tahu sendiri, pekerjaan Wulan di kantor itu numpuk. Belum lagi masalah-masalah lainnya. Sahut bapaknya Wulan dengan nada ragu. Ibunya mengangguk setuju. Iya, mungkin Wulan terlalu stres. Dok, sebaiknya kamu jangan maksain diri. Kesehatan itu lebih penting. Wulan hanya diam. Ia tak tahu harus berkata apa. Wulan merasa bingung dan takut. Dia tidak mengerti mengapa dia bisa melihat sosok-sosok mengerikan itu. Sudah ya dok, sebaiknya kamu istirahat dulu. Jangan pikirkan apa-apa. Bapak sama ibu akan menjagamu, kata bapaknya Wulan. Wulan mengangguk lemah. Ia memejamkan mata dan mencoba untuk tidur. Namun, pikiran-pikiran aneh terus berkecamuk di benaknya. Wulan berpikir ada sesuatu yang tidak beres. Kedua orang tua Wulan juga merasa aneh. Mereka sudah cukup lama tinggal di rumah itu dan tidak pernah mengalami kejadian aneh. Mereka juga tidak percaya dengan hal-hal mistis atau gaib. Namun, mereka tidak bisa mengabaikan apa yang dialami oleh Wulan. Mereka melihat sendiri betapa ketakutannya Wulan. Mereka juga tahu bahwa Wulan bukanlah anak yang suka berbohong ataupun mengada-ngada. Mungkin Wulan memang sedang banyak pikiran, Bu, kata bapak Wulan dengan nada khawatir. Pekerjaan di kantor memang sedang menumpuk. Belum lagi masalah-masalah pribadi yang mungkin sedang dihadapi. Ya Pak, Ibu juga mikir gitu. Apa sebaiknya kita ajak Wulan untuk liburan ya Pak? Atau melakukan sesuatu yang menyenangkan gitu, supaya dia bisa melupakan masalah-masalahnya dan kembali segar. Bapak Wulan mengangguk setuju. Ya Bu, nanti kita ajak Wulan berlibur ke pantai atau ke gunung. Yang penting dia bisa santai dan menikmati waktu liburannya. Mereka berdua berharap dengan berlibur, Wulan bisa kembali pulih dan melupakan kejadian aneh yang menimpanya. Mereka juga berharap kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Mereka memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan kejadian itu dan menganggapnya sebagai mimpi buruk biasa. Mereka yakin dengan istirahat yang cukup dan pikiran yang jernih, Wulan akan kembali normal. Semoga saja Wulan cepat baik-baik saja, gumam ibu Wulan dalam hati sambil menatap putrinya yang sedang berbaring lemah di tempat tidur. Cetak, cetak. Suara lemparan mengenai genting rumah Wulan memecah keheningan. Wulan, Busari, ibunda Wulan dan Pak Rahmat yang tengah khusyuk menunaikan ibadah sholat maghrib berjemaah di ruang tengah terkejut. Abaikan saja dok, fokus pada ibadah, bisik Busari ketika selesai melaksanakan sholat. Pak Rahmat mengangguk setuju. Mereka berusaha untuk tidak terpengaruh dan melanjutkan zikir. Namun, suara lemparan itu kembali terdengar lebih keras dari sebelumnya. Brak, cetak. Tiba-tiba, Wulan mengerang kesakitan. Ia memegangi kepalanya dengan erat. Tubuhnya bergetar hebat. Astagfirullah dok, kamu kenapa? Tanya Busari panik sambil berusaha meraih putrinya. Wulan tidak menjawab. Ia terus mengerang dan meremas kepalanya. Mukena yang dikenakan mulai robek di beberapa bagian. Dok, ada apa dok?
Apa yang kamu rasakan? Tanya Pak Rahmat dengan nada khawatir. Panas, sakit, lepas, teriak Wulan dengan suara yang berbeda dari biasanya. Wulan mulai merobek mukenanya dengan kasar. Ia bergerak liar, mengamuk sejadi-jadinya. Ya Allah, Wulan kesurupan lagi, Pak, seru Busari histeris. Pak Rahmat dengan sigap mencoba memegangi Wulan. Namun, kekuatan Wulan saat itu luar biasa. Dia dengan mudah melepaskan diri dari genggaman sang ayah. Wulan, sadar nak, ini bapak, jangan kayak gini dong, teriak Rahmat sambil berusaha menenangkan putrinya. Namun Wulan tidak menghiraukan. Ia terus mengamuk dan merobek-robek mukena. Rambutnya yang terurai berantakan menutupi wajahnya yang pucat. Sari, cepat panggil tetangga, minta tolong, perintah Pak Rahmat dengan nada panik. Busari segera berlari keluar rumah sambil berteriak-teriak meminta tolong. Namun saat itu waktu maghrib, hampir semua warga desa sedang menunaikan sholat berjemaah, baik di rumah masing-masing ataupun di musola terdekat. Jalanan tampak sepi dan sunyi. Busari terus berlari sambil berteriak-teriak, berharap ada seseorang yang mendengar teriakannya. Tolong, tolong, Wulan kesurupan. Untungnya teriakan Busari didengar oleh seorang pemuda yang baru saja selesai sholat maghrib di rumahnya. Pemuda itu tak lain adalah Bayu. Ia keluar rumah dengan tergesa-gesa, mengenakan pakaian seadanya, sarung, peci dan kaos oblong. Bu, ada apa Busari? Kenapa teriak-teriak? Tanya Bayu dengan nada khawatir. Tolong Bayu, Wulan kesurupan, kami tidak bisa mengendalikannya, jawab Busari dengan nafas tersengal-sengal. Tanpa banyak tanya, Bayu langsung mengikuti Busari masuk ke dalam rumah Wulan. Saat itu, suasana di dalam rumah sudah sangat kacau. Wulan seperti macan kelaparan. Dia menggaruk-garuk lantai dengan kuku-kukunya yang panjang. Rambutnya acak-acakan menutupi wajahnya yang pucat pasi. Matanya menyala merah, menatap tajam ke arah siapapun yang mendekat. Wulan mengeluarkan suara geraman yang mengerikan. Bayu tertegun melihat pemandangan itu. Dia merasa ngeri dan takut. Bayu tahu bahwa ia tidak akan sanggup menangani Wulan seorang diri. Busari, sebaiknya ibu panggil lebih banyak orang lagi. Saya tidak yakin bisa mengendalikan Wulan sendirian, kata Bayu dengan nada cemas. Busari mengangguk setuju. Ia kembali berlari keluar rumah sambil berteriak-teriak meminta tolong. Kali ini Busari berharap ada lebih banyak orang yang mendengar teriakannya dan datang membantu. Sementara itu, di dalam rumah, Pak Rahmat terus berusaha memegangi Wulan. Namun Wulan semakin tak terkendali. Dia berhasil melepaskan diri dari genggaman ayahnya dan melompat naik ke atas meja makan. Wulan, jangan! Teriak Pak Rahmat dengan nada panik. Wulan tidak menghiraukan teriakan ayahnya. Dia justru meraih sebilah pisau buah yang ada di atas meja dan mengacungkannya ke udara. Rasakan ini, teriak Wulan dengan suara mengerikan. Dengan gerakan cepat, Wulan melemparkan pisau itu ke arah dinding. Krak! Pisau itu menancap tepat di dinding, hanya beberapa senti dari kepala Pak Rahmat. Pak Rahmat terkejut, kemudian mundur beberapa langkah. Wulan kemudian meraih piring-piring dan gelas-gelas yang ada di atas meja dan melemparkannya ke lantai. Prang! Pecahan piring dan gelas berserakan di seluruh ruangan. Pak Rahmat berusaha menghindar dari lemparan Wulan. Brak! Suara pintu didobrak membuat Wulan yang sedang mengamuk di atas meja makan terkejut. Dia menoleh dan melihat puluhan warga desa berbondong-bondong masuk ke dalam rumahnya. Para wanita dan anak-anak hanya berani menyaksikan dari luar. Sementara para pria, baik yang muda maupun yang berumur, langsung masuk dan bersiap membantu Bapak Rahmat. Tangkap! Seru seorang warga dengan nada semangat. Hati-hati, jangan sampai ada yang terluka, timpal warga yang lain. Melihat kedatangan warga, Wulan semakin panik. Dia melompat turun dari meja makan dan berlari ke arah belakang rumah. Jangan sampai dia kabur, teriak Pak Rahmat dengan nada cemas. Warga kemudian segera mengejar Wulan.
Namun, Wulan berlari dengan sangat cepat seolah memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia berhasil melewati kerumunan warga dan menghilang di balik pintu belakang. Warga terus mengejar Wulan hingga sampai di halaman belakang rumah Pak Rahmat yang dipenuhi pepohonan jati dan beberapa pohon lainnya. Halaman belakang itu tampak gelap dan sunyi. "Kemana dia ya?" tanya seorang warga dengan nada bingung. "Ayo cepat cari, jangan sampai dia lolos," perintah warga yang lain. Warga pun mulai berpencar, kemudian mencari Wulan di antara pepohonan. Mereka berjalan dengan hati-hati, khawatir jika Wulan tiba-tiba menyerang. Serak! Suara gesekan di daunan membuat warga terkejut. Mereka menoleh ke atas dan melihat Wulan sedang bergelantungan di salah satu pohon jati. "Dia di sana!" teriak seorang warga sambil menunjuk ke arah Wulan. Wulan melompat dari pohon satu ke pohon yang lainnya dengan lincah. Dia bergerak seperti hewan liar yang sedang mencari mangsa. "Aneh, kenapa si Wulan bisa selincah itu ya?" gumam seorang warga dengan nada heran. "Ya, dia seperti bukan Wulan yang kita kenal," sahut warga yang lain. Bayu dan beberapa pemuda lainnya memiliki ide untuk menangkap Wulan. Mereka segera berlari keluar halaman dan meminjam jaring milik nelayan yang tinggal di dekat rumah Pak Rahmat. "Dengan jaring ini, kita pasti bisa menangkap Wulan," kata Bayu dengan nada yakin. Setelah mendapatkan jaring, Bayu dan para pemuda lainnya kembali ke halaman belakang rumah Pak Rahmat. Mereka mengatur strategi dan mulai mengejar Wulan dengan menggunakan jaring. "Ayo kita kepung," seru Bayu dengan nada semangat. Para pemuda bergerak dengan penuh kehati-hatian dan mencoba untuk menjebak Wulan dengan jaring. Namun, Wulan sangat lincah. Ia selalu berhasil menghindar dari jaring. "Sial, licin banget dia," gurutus seorang pemuda dengan nada kesal. "Jangan menyerah, kita pasti bisa menangkapnya," timpal Bayu dengan nada menyemangati. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya Bayu dan para pemuda lainnya berhasil menjebak Wulan dengan jaring. Wulan meronta-ronta. Ia berteriak-teriak, berusaha untuk melepaskan diri dari jaring. "Lepaskan, lepaskan aku. Aku tidak mau ditangkap," teriak Wulan dengan suara yang mengerikan. Bayu dan para pemuda lainnya dengan sekuat tenaga menarik jaring dan menyeret Wulan keluar dari halaman belakang rumah Pak Rahmat. "Kita berhasil menangkapnya," seru Bayu dengan nada lega. Warga yang lain bersorak gembira melihat Wulan berhasil ditangkap. Mereka merasa lega karena akhirnya bisa menghentikan Wulan yang sedang mengamuk. Wulan dibawa masuk ke dalam rumah Pak Rahmat. Penampilannya sangat kacau, rambutnya acak-acakan, bajunya robek di beberapa bagian, dan wajahnya penuh dengan luka goresan. Namun, yang paling menakutkan adalah tatapan matanya yang merah menyala. "Wulan, sadar Ndok, ini Bapak Ndok," kata Pak Rahmat dengan nada sedih. Wulan tidak menjawab. Ia terus meronta-ronta dan berteriak-teriak, berusaha untuk melepaskan dirinya dari jaring. Dengan berat hati, Pak Rahmat memutuskan untuk mengikat kedua tangan dan kaki Wulan dengan rantai di atas ranjang. Pak Rahmat tidak punya pilihan lain. Ia harus melakukan ini untuk mencegah Wulan melukai dirinya sendiri atau orang lain. "Maafkan Bapak ya Ndok," bisik Pak Rahmat dengan air mata berlinang. Setelah Wulan diikat di atas ranjang, warga desa yang peduli ikut membantu menjaga Wulan. Mereka bergantian berjaga di depan kamar Wulan, khawatir jika Wulan tiba-tiba mengamuk lagi. "Kita harus melakukan sesuatu untuk bisa membantu Wulan," kata salah satu warga dengan nada yang prihatin. "Ya benar, kita tidak bisa membiarkan Wulan terus seperti ini," sahut warga yang lain. "Apa sebaiknya kita panggilkan Kiai saja ya?" usul seorang warga. "Mungkin dengan bantuan Kiai, Wulan bisa sadar dan terbebas dari gangguan makhluk halus." "Setuju, kita panggil saja Kiai Hasan dari RT sebelah. Beliau dikenal sebagai orang yang alim dan memiliki ilmu agama yang tinggi," kata warga yang lainnya. Pak Rahmat mendengar usulan warga dengan seksama.
Dia ragu, namun Pak Rahmat juga tidak punya pilihan lain. Dia sudah mencoba berbagai cara untuk membantu Wulan, namun semuanya gagal. Baiklah, kata Pak Rahmat dengan nada pasrah. Saya akan memanggil Kiai Hasan. Semoga saja beliau bisa membantu Wulan. Bayu, tolong antarkan saya ke rumah Kiai Hasan. Siapa tahu beliau bisa membantu Wulan. Pinta Pak Kadir, salah seorang tokoh masyarakat yang cukup disegani kepada Bayu. Bayu yang dari tadi hanya diam mengamati situasi, menghela nafas. Sejujurnya, dia masih menyimpan rasa kesal terhadap Wulan yang dulu pernah bersikap sombong padanya. Namun, melihat kondisi Wulan yang kini memprihatinkan, hati nuraninya tak kuasa menolak. Baik Pak Kadir, saya akan antar. Ayo, siapa lagi yang mau ikut? Tanya Bayu sambil melirik ke arah pemuda-pemuda yang lain. 3 orang pemuda lainnya mengacungkan tangan, menyatakan kesediaan mereka untuk membantu. Oke, kita berangkat sekarang, kata Bayu. Dengan mengendarai sepeda motor, Bayu dan ketiga pemuda lainnya bergegas menuju rumah Kiai Hasan yang terletak di RT sebelah. Meskipun jalanan desa cukup gelap, mereka tetap melaju dengan cepat. Semoga saja Kiai Hasan bisa membantu Wulan, gumam Bayu dalam hati. Beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di depan rumah Kiai Hasan. Rumah itu tampak sederhana, namun terpancar aura ketenangan dan kedamaian. Assalamualaikum. Bayu mengucapkan salam sambil mengetuk pintu rumah. Waalaikumsalam, sebentar, jawab suara dari dalam rumah. Tidak lama kemudian, pintu dibuka oleh seorang santri muda. Ada yang bisa dibantu, Mas? Tanya santri itu dengan sopan. Kami ingin bertemu dengan Kiai Hasan. Ada urusan penting, jawab Bayu. Maaf, Kiai Hasan sedang mengimami sholat isya di surau. Silakan tunggu dulu sebentar ya, kata santri itu. Bayu dan teman-temannya mengangguk mengerti. Mereka menunggu dengan sabar di depan rumah Kiai Hasan. Dari kejauhan terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang merdu dari dalam surau. Murid Kiai Hasan ternyata cukup banyak. Bayu dan teman-temannya terpaksa menunggu cukup lama hingga akhirnya Kiai Hasan keluar dari surau bersama dengan para santrinya. Para santri itu kemudian berpamitan dan pulang ke rumah masing-masing karena memang sudah selesai sholat isya. Bayu dan teman-temannya segera menghampiri Kiai Hasan dan menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka menceritakan tentang kejadian aneh yang menimpa Wulan, mulai dari pingsan di kantor hingga melihat sosok-sosok menakutkan sampai mengamuk dan meronta-ronta. Kiai Hasan mendengarkan cerita Bayu dengan seksama. Wajahnya tampak prihatin dan berpikir keras. Baiklah, saya akan ikut kalian ke rumah Wulan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan kemudahan, kata Kiai Hasan dengan nada bijaksana. Bayu dan teman-temannya merasa lega mendengar jawaban Kiai Hasan. Mereka segera mengajak Kiai Hasan untuk pergi ke rumah Wulan. Setelah menempuh perjalanan singkat, mereka pun tiba di rumah Wulan. Suasana di rumah itu tampak tegang dan mencekam. Warga desa masih berkerumun di depan rumah membicarakan kejadian yang menimpa Wulan. Assalamualaikum. Kiai Hasan mengucapkan salam sambil memasuki rumah Wulan. Waalaikumsalam, jawab warga serentak. Kiai Hasan terkejut melihat keadaan Wulan yang terbaring lemah di atas ranjang dengan kedua tangan dan kakinya yang terikat. Wajah Wulan pucat pasi, tubuhnya bergetar hebat. Kasihan sekali anak ini, gumam Kiai Hasan dalam hati. Kiai Hasan mendekati Wulan dan mulai membacakan doa-doa dan ayat-ayat suci Al-Quran. Suara Kiai Hasan yang merdu dan khusyuk menenangkan suasana yang tegang. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada anak ini. Angkatlah segala penyakit dan juga gangguan yang menimpanya, doa Kiai Hasan dengan tulus. Setelah selesai membaca doa, Kiai Hasan meminta garam kasar kepada Pak Rahmat.
Pak Rahmat dengan segera mengambilkan garam kasar dari dapur dan menyerahkannya pada Kiai Hasan. Kiai Hasan kemudian membacakan doa-doa khusus ke atas garam kasar itu. Setelah selesai, Kiai Hasan menaburkan garam itu ke seluruh tubuh Wulan. Allahu Akbar, seru Kiai Hasan. Seketika itu juga tubuh Wulan kejang-kejang hebat. Dia mengerang kesakitan dan meronta-ronta semakin menjadi panas, sakit. Lepaskan aku, teriak Wulan dengan suara mengerikan. Kiai Hasan terus membaca doa dan menaburkan garam ke tubuh Wulan. Setelah beberapa saat, tubuh Wulan melemah dan akhirnya jatuh pingsan. Alhamdulillah, ucapan syukur serentak terdengar dari warga yang menyaksikan kejadian itu. Bapak dan ibunya Wulan merasa lega dan bersyukur melihat kondisi Wulan yang mulai membaik. Mereka menghampiri Kiai Hasan dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak Pak Kiai, Anda telah menyelamatkan putri kami, kata Pak Rahmat dengan air mata yang berlinang. Sama-sama Pak Rahmat. Ini semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Kiai Hasan rendah hati. Namun Kiai Hasan mengingatkan bahwa Wulan belum sepenuhnya sembuh. Ia tidak boleh ditinggal sendirian, harus tetap dijaga. Ikatan rantai juga diminta untuk diganti dengan tali biasa agar tidak melukai Wulan. Wulan ini masih dalam keadaan lemah. Makhluk halus itu masih berusaha untuk mengganggunya. Kalian harus terus menjaganya dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di dekatnya, pesan Kiai Hasan. Ibunda Wulan dengan telaten membersihkan tubuh anaknya dengan lap basah sambil menangis. Dia bingung sekaligus sedih melihat apa yang terjadi pada putrinya. Busari tidak tahu mengapa anaknya bisa menjadi seperti ini. Ya Allah, apa salah dan dosa kami sehingga Engkau memberikan cobaan seberat ini pada putri kami, ya Allah, ratap ibunda Wulan dalam hati. Kiai Hasan tidak mengatakan secara pasti apa yang menyebabkan Wulan menjadi seperti ini. Dia hanya berpesan agar keluarga Wulan lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak ibadah. Semua ini adalah ujian dari Allah. Kalian semua harus bersabar. Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik, kata Kiai Hasan sebelum berpamitan pulang. Setiap tengah malam, Wulan kembali mengerang kesakitan. Kali ini, erangan yang berbeda dari sebelumnya, tidak lagi seperti suara hewan buas yang kelaparan, namun lebih mirip lantunan yang menyayat hati. Anehnya, Wulan bernyanyi menggunakan bahasa Minang, bahasa yang asing bagi keluarga mereka yang merupakan suku Jawa. Wulan terus melantunkan bait-bait lagu Minang dengan suara lirih namun menusuk kalbu. Pak Rahmat dan Busari semakin putus asa. Mereka telah mencoba berbagai cara mendatangkan beberapa kiai besar yang terkena lampu, namun hasilnya tetap sama, hanya memberikan ketenangan sesaat. Setelah itu, Wulan kembali meracau dan menderita. Ya Allah, apa dosa anakku hingga Engkau berikan cobaan seberat ini, ya Allah, bisik Busari sambil terisak. Wulan kini semakin kurus. Tulang-tulangnya mencuat, membungkus kulitnya yang pucat, rambutnya kusut, matanya cekung dengan lingkaran hitam, bibirnya pecah-pecah, dan setiap makanan yang disodorkan selalu ditolak dengan kasar. Dok, makan dok sedikit aja, mohon, ujar Busari dengan suara bergetar sambil menyodorkan sendok berisi nasi. Tidak mau, jawab Wulan dengan nada lirih dalam bahasa Minang. Kemudian ia kembali melantunkan senandung pilunya. Di tengah keputusasaan itu, harapan baru muncul. Saudara Pak Rahmat dari kota Jember datang menjenguk. Setelah mendengar cerita tentang Wulan, mereka menyarankan untuk meminta pertolongan pada seorang kiai yang sangat dihormati di Probolinggo. Pak Rahmat, coba jenengan sowan ke Kiai Hasyim Asy'ari di Probolinggo. Beliau itu kiai yang mumpuni, insya Allah bisa membantu, ujar saudara Pak Rahmat.
Tanpa pikir panjang, Pak Rahmat dan Bu Sari memutuskan untuk berangkat ke Probolinggo. Mereka berharap Kiai Hasyim Asy'ari bisa menjadi jawaban atas doa-doa mereka. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka pun tiba di kediaman Kiai Hasyim Asy'ari. Saat Pak Rahmat melangkah masuk, Kiai tersebut menyambutnya dengan senyuman hangat. "Assalamualaikum Pak Rahmat. Saya sudah mengetahui maksud kedatangan jenengan dari saudara jenengan," ujar Kiai Hasyim Asy'ari dengan tenang. Pak Rahmat terkejut bercampur lega. Dia segera menceritakan semua kejadian yang menimpa Wulan, mulai dari awal hingga akhir. Kiai Hasyim Asy'ari mendengarkan dengan seksama. Setelah mendengar cerita Pak Rahmat, beliau menjelaskan bahwa Wulan terkena pengaruh ilmu hitam yang sangat kuat. "Putri jenengan terkena guna-guna Pak Rahmat, dan ilmu ini berasal dari luar Jawa, tepatnya dari Sumatera Barat. Namanya Gasyang Tangkurak," jelas Kiai Hasyim Asy'ari. "Ilmu ini bertujuan untuk merusak akal dan jiwa seseorang sampai menjadi gila." Kiai Hasyim Asy'ari bertanya, apakah Wulan pernah memiliki hubungan dengan seseorang yang berasal dari Sumatera? Pak Rahmat menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu menahu tentang hal itu. "Baik, saya akan ikut ke rumah jenengan untuk melihat langsung kondisi Wulan," ujar Kiai Hasyim Asy'ari. Setibanya di rumah Pak Rahmat, Kiai Hasyim Asy'ari terkejut melihat kondisi Wulan yang sangat memprihatinkan. Dia membaca doa-doa dan ayat-ayat suci di dekat Wulan. "Innalillahi, sudah separah ini," gumam Kiai Hasyim Asy'ari. Setelah memeriksa Wulan, Kiai Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa ilmu Gasyang Tangkurak sudah sangat merasuk ke dalam diri Wulan. "Ilmu ini sudah sangat dalam Pak Rahmat, sulit untuk disembuhkan secara total," ujar Kiai Hasyim Asy'ari dengan nada prihatin. Pak Rahmat dan Bu Sari merasa dunia mereka runtuh mendengar perkataan sang Kiai. Namun Kiai Hasyim Asy'ari menambahkan bahwa Wulan memiliki sesuatu yang istimewa. "Namun Wulan ini memiliki satu keistimewaan," lanjut sang Kiai. "Meskipun jiwanya terganggu, dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit." "Hah? Menyembuhkan orang sakit? Bagaimana bisa Pak Kiai?" tanya Pak Rahmat dengan nada bingung. "Kemampuan ini adalah anugerah dari Allah. Namun saya tidak tahu bagaimana cara mengaktifkannya. Yang jelas, Wulan harus tetap dijaga dan dirawat dengan baik," jelas Kiai Hasyim Asy'ari. Pak Rahmat semakin frustasi. Dia tidak tahu apalagi yang harus dilakukan. Pak Rahmat telah mencoba segala cara, namun hasilnya tetap nihil. Di tengah kebingungan itu, tetangga Pak Rahmat, atau bisa dikatakan sahabat Wulan, dia datang membawa informasi penting. Gadis itu mengatakan bahwa Wulan pernah menjalin hubungan asmara dengan seorang pemuda yang bernama Sony. Namun Wulan ketahuan berselingkuh hingga membuat Sony marah besar. "Sony itu orang Sumatera Pak Rahmat. Setelah dihianati oleh Wulan, dia lalu kembali ke kampung halamannya," kata gadis itu. Mendengar informasi itu, Pak Rahmat pun kaget. Ia baru menyadari bahwa Wulan pernah memiliki hubungan dengan pria lain. "Apa mungkin Sony yang mengirimkan guna-guna ini sama Wulan ya?" gumam Pak Rahmat dalam hati. "Ya Allah, kenapa baru sekarang aku tahu?" sesal Pak Rahmat dalam hati. Pak Rahmat segera mencari tahu keberadaan Sony. Dia meminta bantuan teman-temannya untuk mencari tentang informasi Sony di Sumatera. Namun nihil, Sony seolah menghilang di telan bumi. "Menurut informasi yang saya dapat dari rekan kerja Wulan, Sony itu sudah menikah dan pindah tugas ke Riau," ujar salah seorang teman Pak Rahmat. Mendengar kabar itu, Pak Rahmat merasa semakin lemah. Dia tak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Setelah bermusyawarah dengan keluarga dan Kiai Hasyim Asy'ari, Pak Rahmat dan Bu Sari akhirnya menerima takdir mereka.
Mereka pasrah kepada Allah dan memutuskan untuk merawat Wulan sebaik-baiknya. Mungkin ini sudah jalan dari Allah. Kita harus ikhlas dan menerima semua ini, Bu, ujar Pak Rahmat dengan nada pasrah. Mereka bersyukur, asalkan Wulan tak lagi mengamuk dan menyakiti diri sendiri, mereka berusaha untuk memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup kepada Wulan. Namun, keajaiban terjadi. Meskipun kondisi mentalnya terganggu, Wulan justru menjadi penyembuh bagi orang lain. Banyak orang yang datang pada Wulan dengan berbagai macam penyakit dan anehnya mereka bisa sembuh setelah bertemu dan berinteraksi dengan Wulan. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Via Cornelia. Ngeri banget ya. Wulan tragis banget ya. Dia dikirimi ilmu hitam yang berjenis gas yang tangkurak menurut Kiai Hasyim Asy'ari ya teman-teman ya. Jadi di sini Wulan nggak bisa balik lagi seperti semula. Dia memang bisa tenang, nggak ngamuk-ngamuk, tapi ya itu kesadarannya nggak pulih karena menurut kiainya ini terlalu lama dibiarkan begitu saja hingga akhirnya kayak udah meresap ke dalamnya. Kasihan banget ya. Ya tapi walaupun pada akhirnya Wulan sendiri dengan kelebihannya walaupun kondisinya tidak normal lagi bisa membantu orang untuk menyembuhkan penyakit luar biasa. Dan di sini ternyata ada fakta yang mengejutkan bahwasanya tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya, Wulan pernah menjalin hubungan dengan seorang pria yang mana di sini sudah cukup serius, tapi Wulan kepergok selingkuh. Sehingga di sini membuat si pria sakit hati dan mengirimkan ilmu hitam yang sangat mengerikan itu, yaitu gas yang tangkurak. Waduh, ya ini ya teman-teman, itulah hati itu nggak ada yang tahu teman-teman, dan orang bisa berbuat senekat itu, bisa berbuat apapun karena hati yang tersakiti. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah yang baik ya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah yang baik-baik ya teman-teman ya, dan kita buang yang buruk-buruknya, dan semoga kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih buat Via Cornelia atas kisahnya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga dong dibantu diklik juga ya teman-teman ya. Dan boleh juga dibantu di-share video ini, linknya ya, ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.